baju di rumah. Jualan baju? Ya, digantung aja gitu. Terus hari-harinya ya kegiatannya yang ngaji, masak gitu aja. Ngaji, masak. Iya. Jual baju udah berapa lama? Udah lama, tapi yang belinya nggak ada, paling satu gitu, itu juga ngutang. Tuh. Ada 5 tahun jualan baju? Lebih, masih ngontrak di kontrakan PT. Jadi cuma orang lewat ngeliatin aja, orang lewat ngeliatin gitu Pak. Nah di rumah isinya siapa aja? Suami sama saya. Berdua? Iya. Oh nggak punya anak? Ada, anak saya 6. 6? Iya. Nomor 1? Nomor 1 di Bekasi. Udah Nomor tangga semua, tinggal 1. Yang nomor 2? Nomor 2 di itu apa, Tangerang, di rumah perumahan apa sih namanya tuh. Nomor 3? Nomor 3 di perumahan juga ngontrak. Nomor 4? Nomor 4 di madrasah. Nomor 5? Nomor 5 ikut kakak di rumah Tangerang itu. Bontot? Ikut juga, ikut anak saya yang nomor 2. Ah. Itu masih kuliah, tapi kuliahnya keluar. Tinggal 6 bulan lagi, kemarin tuh PKL. Nah suami apa kegiatannya? Suami saya kegiatannya itu sehari-hari ya, kadang-kadang ya suka datang ke toko gitu. Nanti ada yang ngasih uang 10.000 apa 20.000 gitu. Ke toko mana? Ke toko obat. Nah terus nanti ke pabrik-pabrik gitu, yang mana yang pakai apa formalin gitu. Oh masih kerja? Ya kerjanya bagian lapangan Pak. Oh jadi di bawah perusahaan apa namanya, dinas Nggak ada apa? perusahaan, Jadi bagian lapangan. Jadi kayak apa ya, kayak itu mah calo, bukan calo, apa namanya, cepu ya, kayak gitu, cepu? kayak gitu. Cepu itu apa? Iya. Jadi kalau seandainya ada pabrik gitu, terus nggak ada izinnya gitu, Oh. kayak gitu. Kadang-kadang. Nanti suami ngerjain apa? Contohnya kalau ke pabrik yang nggak ada izinnya? Enggak ada kerjaannya, cuman ngelihat mana yang pakai bahan kimia gitu. Nanti dia lapor ke polisi gitu, gitu aja. Oh, intel. Iya, Intel. gitu. Oh iya. Suami umur berapa ya? Udah 52. 52. Ya. Jadi kegiatan kayak gitu udah berapa lama dia? Udah lama Pak, emang kerjaannya kayak begitu. Jadi kerja itu seminggu kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang 3 hari, ya udah seharinya tidur. Di rumah? Di rumah aja, tidur, makan, tidur gitu Pak. Iya. Jadi dari dulu pengantin baru? Saya suami yang kedua ini Pak. Oh suami kedua, Ya. udah berapa tahun nikah? Udah hampir 11 tahun. Sama suami yang pertama anaknya berapa? 6. Yang ini nggak punya anak. Oh nggak punya anak. Ya. Nah ini kan ibu istri kedua. Dia itu nggak kan punya suami istri. kedua. Iya. Nah ini ibu istri keberapa sama dia? Oh dia dulunya, maaf ya Pak ya, dulunya tukang nikah Pak. Oh nah ibu udah Sampai jadi. ganti-ganti berbiji-biji itu istrinya sebulan, kadang-kadang 2 bulan ganti-ganti gitu Pak. Jadi ini istri yang keberapa ibu? Sampai sekarang sama saya udah 11 tahun. Enggak ganti-ganti? Enggak. Awet? Alhamdulillah. Apa yang bikin kok bisa awet? Ibu apain itu suami? Kok kan dulu ganti-ganti? Iya. Sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 4 kali, sebulan 5 kali. Iya. Kok ini bisa awet? Ya. Rumusnya apa kalau boleh tahu? Jadi kalau yang lama-lama itu cuman uangnya aja Pak. Jadi nggak diurusin suami. Jadi cuman makan beli sendiri, kadang-kadang masak sendiri gitu. Cuman uangnya aja. Dan lagi suami saya enteng tangan Pak. Apa? Enteng tangan. Oh enteng tangan. Ya, kalau sama yang lain-lain sering di Gaplok. ya gitu. Gaplok. Apa gitu, iya. Sama saya juga pernah Pak. Oh iya? Iya. Ibu digaplok? Pernah. Ceritanya tetangga ada selamatan baca yasinan. Saya bilang nggak enak. Saya datang dulu, dia ngajak jalan sebentar. Pulang, ya ini ada berkat gitu kan. Langsung digampar saya. Dia bilang, Allahu Akbar, langsung sini saya bengkak Pak. Iya. Udah, saya nggak cerita sama anak. Iya. Jadi saya apa-apa nggak cerita sama anak. Karena anak tadinya kan saya nggak boleh nikah lagi. Jadi saya tadinya jualan. Ibu umurnya berapa sekarang? 59. Suami 52? Iya. Oh iya. Tuan saya Pak. Tuan ibu ya? Iya. Iya. Tapi ibu kan bisa ngimbangin kan? Iya. Iya, yang penting ibu bisa ngimbangin. Walaupun tua 59, Iya. suami 52, yang penting ibu bisa Iya. ngimbangin. Nggak manja Pak, apa-apa mah, papa mah.
Andi, mah nih kosokin. Tuh, apa aja. Nah dulu ibu bisa ketemu sama suami di mana? Saya lagi jualan, Pak. Jualan apa? Saya dulu jualan nasi di pinggir jalan tuh pakai gerobak. Jadi saya masak di rumah, saya bawain ke pinggir jalan. Rumah saya ngontrak dulu. Di mana? Ini juga ngontrak. Di Kebon Jeruk. Oh, di di Kebon. Haji Soleh 2, Permata Hijau. Permata Hijau. Iya, masuk ke dalam. Terus? Saya ngontrak di situ. Lama, sampai 19 tahun. Dari anak masih SD, masih TK, saya udah jualan, Pak. Di pasar jualan. Anak dititipin, enggak, saya bawa ke pasar. Pagi-pagi bawa anak 2 ke pasar. Jualan. Gitu. Jadi selama itu saya anak 6 itu jualan. Cara hidup, saya yang gugat, Pak. Saya yang gugat, karena dia kerja, uangnya mana? Dari 4 juta, gaji 4 juta jadi 1 juta, Pak. Dari gitu kalau kontrakan nggak mau tahu. Jadi dulu kan suami saya bengkel mobil, turun mesin apa saya ikut, saya nyuciin alat-alat mobil tuh, mesin saya cuciin, saya bongkar mesin gitu, bantu. Sampai lagi hamil 8 bulan saya masih ikut dia betulin mobil. Tuh. Jadi serba dibantu, tapi dianya nyantai gitu, Pak. Betulin mobil, ini berantakan kunci mobil, kemana orang tidur. Saya sambil jualan nungguin ngeliatin mobil orang takut hilang kunci-kuncinya gitu, Pak. Jadi udah terlalu lama saya jualan, saya kesal nggak, biasa aja. Cuman lama-lama suami saya tuh jarang pulang gitu. Yang pertama? Iya, jarang pulang, nggak pulang jam 3 gitu. Terus saya bawa barang tuh ke Bandung, bawa pakaian gitu, jualan, ngambil di temen. Nah, Pak, tolong dong jemput. Males dia bilang, nyuruh anak aja gitu. Suruh anak aja? Iya. Oh, anak udah gede? Anak masih SMP dulu. Oh, suruh anak iya. aja? Nggak mau kan, anak saya nggak berani, akhirnya pulang sendiri saya. Gitu. Nah, bisa ketemu sama suami yang kedua? Saya lagi jualan. Hah? Lagi jualan, Pak. Jualan nasi apa? ya. Jualan nasi, masih di situ tempat dulu jualan. Itu udah cerai apa belum waktu itu tuh? Lagi gugat cerai saya, lagi ngurusin surat-surat. Lagi ngurusin surat Iya, cerai? iya. Tapi anak-anak nggak tahu. Saya ngumpulin sendiri, ngumpulin uang sendiri. Nah, terus gugat cerai tuh. Udah, terus nggak lama dia ngajak buru-buru nikah. Suami yang kedua? Iya, sebetulnya saya masih belum. Nah, dia kalau makan dikasih lebih, saya bilang saya nggak mau uang ini, saya bilang uang kamu udah taruh gitu, udah ada 200.000, dia ribut mau nikah gitu. Saya bilang enggak, biarin, kalau enggak warung kamu saya tulisin gitu. Jadi saya diancam kayak begitu, Pak. Tulisin apa? Nggak tahu dah, pokoknya mau ditulisin warung kamu gitu. Jadi saya kayak diancam-ancam gitu, kalau nggak mau sama saya ntar lu digantung waris kayak gitu, Pak, kayak gitu. Jadi saya takut, nggak bilang anak tuh. Sebetulnya anak saya juga, saya nikah itu sebetulnya tadinya nggak pada mau. Kenapa? Nggak pada cocok gitu. Terus saya selama setahun itu sama anak nggak di itu, Pak, nggak ditanya, pokoknya dicuekin lah. Saya ngontrak di Tangerang. Jadi seolah-olah saya di pojokan tersendiri gitu. Cuman berdua aja dia sama suami. Jadi saya tiap malam ya yasinan, pokoknya minta sama Allah gitu biar anak-anak saya sadar gitu. Ya alhamdulillah sekarang sadar, nerima gitu. Bisa sadarnya udah berapa alhamdulillah. tahun sama suami yang kedua? Ya sekitar, belum lama sih, sekitar 5 tahunan kali. Itu juga masih kayak emosi lah. Anak saya masih agak-agak emosi gitu. Cuman saya suka nutup-nutupin. Gimana gini, ih baik gitu aja. Jadi saya nggak sini, walaupun sini galak gitu, suka ngomongnya yang enggak, tapi saya tutupin. Saya nggak bilang anak. Saya telan sendiri aja, Pak. Ini suami yang kedua? Iya. Itu kalau ngomong, aduh betul-betul, Pak. Nyelekit? Ya anjing lah gitu. Ya. Apalagi kalau mau nyampur kayak gitu, Pak. Kalau mau ML? Babi lah apa gitu. Oh, kalau nggak masuk-masuk gitu, Pak. Mau suami istri? Iya. Kalau pas nggak masuk-masuk? Iya, babi lah apa. Dia kan punya diabetes, Pak. Ya. Jadi tiap tahun jarang nyampur. Jadi jarang lah berhubungan gitu. Setahun sekali gitu, Pak. Nggak masuk-masuk. Iya, babi lah apa itu. Iya. Iya, kayak gitu. Akhirnya bisa masuk diapain? Ya nggak bisa-bisa, ya masuk ya marah-marah kayak gitu. Oh iya. Ya, kayak gitu. Jadi sifatnya keras, Pak.
Jadi ibu tahu RDI dari mana? Saya tahu dari anak saya udah lama Pak tahu. Yang nomor 2. Ngomongnya Pertama dia gimana tahu. Dia kirim, Bu, ini RDAY gitu. Dia sering-sering lihat, dia juga sering ngeliat. Saya coba-coba dah. Saya udah 3 kali ke sini, Pak. Udah 3 kali? Iya, waktu itu pas ketemu Bapak saya. Saya ketemu? Iya. Di mana? Di atas itu. Oh, di atas? Iya, yang masih si bolong sakit tuh. Oh iya. Ya saya ke sini, ketemu Bapak malahan 2 kali. Ini 3 kali ini. Kemarinnya itu saya mau privat, Iya. Pak. Terus saya kan nggak bawa uang cash. Iya. Pikir udah dititipin anak, nanti transfer. Nah, udah gitu, yang apa siapa saya nggak ngerti. Saya bilang, Bu, saya mau ini. Dia bilang, nggak bisa transfer, ini harus cash, gitu kan. Waduh, saya nggak bisa cash, nggak bawa uang, gitu kan. Tuh ambil, minta antar sama pencuci WC, dia bilang ambil tuh, gitu di sana kalau mau cash, gitu. Akhirnya saya nggak jadi tuh Pak. Baru ini, makanya ini langsung dibawa cash, takut suruh cash. Iya. Saya kan jadul ngeliat-ngeliat HP Pak. Jadul? Maksudnya nggak terlalu paham gitu HP. Bu, kalau boleh tahu, putra ibu yang nomor 2 kok bisa nunjukin YouTube-nya ke ibu? Gimana ceritanya? Dia sering ngeliat Pak. Jadi dia sering ngeliat-liat gitu kan. Karena dia bangun rumah itu jadi ke PT 750 juta, terima kunci. Baru sampai pondasi naik dikit udah ditinggalin sama proyeknya itu. Nah, sudah ditinggalin gitu, jadi mandornya yang langsung ngerjain, tapi nggak digaji tuh, pakai uang mandornya. Nah, anak saya itu minta per kontrak sama mandornya, dilanjutin, nah dibayar. Jadi anak saya tuh sisa uang 450 juta di PT itu, nggak dikasih sampai sekarang. Tuh. Jadi dia sering ngeliat-liat gitu. Dia pernah ngerjain juga bangun malam gitu. Cuman nggak dilanjutin, kan punya anak kecil. Iya, yang nomor 2 itu. Saya tahu dari dia. Nah, ibu kok mau dikasih tahu YouTube-nya RDI, gimana ceritanya? Saya tertarik gitu Pak. Pertama nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba CD direndam, disiram-siramin gitu kan di pohonan. Ya alhamdulillah pohonan saya dulu nanam cabai penuh buahnya. Oh iya? Ya, terus air CD direndam di ember. Terus disiram-siramin itu kucing nggak buang air di situ Pak. Itu saya perhatiin gitu. Ya, terus nanam belimbing, saya siramin. Ada buahnya besar-besar gitu, walaupun nggak banyak. Iya, padahal masih pendek. Kata orang cangkokan, bukan, saya bilang dari biji gitu. Tuh. Terus saya nyoba-nyoba pakai uang itu dicentongin. Iya, dapat sih 100.000. Iya, masih kecil. Kadang-kadang bayar utang gitu. Udah saya coba. Itu Pak. Nah, ini saya coba ngaji, cuman bangun jam 00, senyum. Mandi, nah terus saya ngaji cuman baru 4 juz, 3 juz gitu. Jadi belum kenal RDI pernah ngaji gak sampai 4 juz? Belum pernah, ngaji juga paling setahun bisa baru 2 kali hatam. Jadi kurang gitu Pak. Nah semenjak kenal ini saya udah hampir 27 kali hatam. Jadi bulan puasa 2 gitu. Terus sehari kalau habis lohor, habis subuh gitu, walaupun sedikit-sedikit saya kerjain gitu. Alhamdulillah, makanya saya lebih yakin gitu. Jadi ibadah saya itu tambah khusyuk gitu saya ituin. Tadinya saya nggak pernah jalanin sholat badiah qobliyah. Sekarang saya sudah lama menjalankan badiah qobliyah. Tapi alhamdulillah yang saya rasain itu walaupun ekonomi sedikit, tetap aja gitu, cukup ada gitu, bisa naruh sedikit-sedikit gitu. Yang saya rasakan gitu, sholat badiah qobliyah itu. Tuh. Nah, ini ibu suka nonton YouTube RDI, suami tahu gak? Tahu. Oh, ngomongnya apa tuh suami kalau ibu nonton? Cuma saya kecilin, nggak dibesarin. Iya. Soalnya dia kurang, maksudnya tuh kurang cocok gitu. Saya ajakan, ya. Ayo ke RDI, ayo. Tadi juga mau diantar, ayo. Dia bilang gitu. Terus, cuman dia kan takut gitu kan, dia banyak susuknya kan, banyak gitu pemakaiannya. Itu saya enggak. Itu saya bilang, kalau kita udah tua, uang nyari kita, bukan kita nyari uang. Saya bilang, ayo, sok tahu kamu gitu. Saya bangun malam juga, ya nanti bangunin.
Iya, nggak taunya nggak dibangunin. Nggak Kesian dibangunin. katanya. Kamu ngantuk katanya, kurang tidur gitu. Kata dia. Iya. Jadi kalau bangun sendiri aja. Ah, pasti jam 12 Allah bangunin gitu. Pasti bangun gitu. Jadi dia banyak yang setuju tapi nggak cocok gitu. Maksudnya tuh boleh tapi dia nggak cocok gitu. Bagi dia belum. Tapi saya suka colekin aja gitu, suka biar nurut gitu. Alhamdulillah tadi mau jalan takut nggak diizinin, Iya. ya saya colekin dulu ke bibirnya. Ya bangun, saya mau ke RD. Ya udah hati-hati ya. Alhamdulillah dalam hati saya takut nggak diizinin gitu loh. Itu saya bareng adik saya. Oh iya, Iya. spontan ya tadi ya. Iya, Maksudnya colek iya, bangunin ya. iya. Tadinya nggak gitu Pak, aduh keras banget dah. Gimana naklukin tuh Bu kalau boleh tahu sebelum kenal RDAI, menaklukkan suami tercinta yang keras pakai apa tuh Bu sebelum kenal RDAI? Saya sabarin aja Pak. Kalau dibentak-bentak gitu apa-apa telunjuk Pak. Apa bangun tidur, kopi, makan udah disiapin. Apa-apa disiapin gitu. Ntar seandainya nasi di depan gitu, mah nasi, ya udah saya ambilin walaupun lagi apa gitu. Kadang-kadang lagi sholat, diajak ngomong sama dia. Kalau dia ngambil apa gitu, saya bilang apa nggak ngerti ya? Saya lagi sholat disuruh gitu, nggak ngerti gitu kayak gitu. Jadi bisanya cuma nyuruh-nyuruh aja. Kalau di rumah malam nih tidur jam 3, nggak bisa tidur sore jam 3. Nanti bangun-bangun ya jam 1 siang udah makan. Suami? Iya. Jadi sehariannya tuh tidur, makan, tidur, makan gitu. Nggak ada beresin-beresin gitu, cuciin kipas gitu, apa nggak ada kayak gitu. Jadi semua sendiri gitu. Iya. Kalau cucian, maaf saya sampai ke cucian kehujanan juga udah biarin aja, tidur aja. Enggak diangkat? Enggak. Kayak gitu. Jadi apa masa bodoh apa gimana saya nggak ngerti, cuman saya kerjain sendiri aja gitu. Bu, Gitu. kalau boleh tahu nih, kalau Ibu lihat suami tercinta yang istilahnya masa bodoh atau bodoh amat, itu apa tuh yang di hati Ibu tuh kalau boleh tahu tuh? Tadinya saya gini, kata Pak Haji kan harus sabar, Iya. harus jangan komen. Iya. Saya udah ikutin Pak pelan-pelan ya, harus sabar kata Pak Haji gitu kan. Kalau mau terkabul harus sabar gitu kan. Saya kadang-kadang saya ingetin, tapi dia bikin jengkel Pak. Contohnya? Bikin jengkel, sana ini air nih. Saya suruh betulin motor kan digigit tikus kabelnya. Mah, kabel gigit tikus tuh, motor dia bilang, nggak hidup. Ya coba ayah buka, saya bilang, nggak bisa. Akhirnya saya lagi masak, saya matiin, saya buka. Dan ntar dulu saya bilang, saya masak dulu. Udah, dia mandi. Saya betulin motor dong, saya bongkar motor kan, nyambung-nyambung kabel. Dia mandi, udah mandi airnya keluar terus kan, nggak dimatiin. Ya akhirnya jadi saya mau diem jadi teriak, ya air tuh ya gitu. Jadi kayak bikin kesel, kayak gitu. Apa juga kayak bikin kesel gitu Pak. Jadi saya tahan-tahan jadi kena emosi juga. Bu, Itu. sebelum kenal RDAI, apa yang bikin Ibu bisa bertahan 11 tahun pernikahan? Soalnya saya tuh sebetulnya rumah tangga yang situ kan 20 tahun, 27 tahun Pak. Sama yang pertama? Ya nggak pernah berantem, saya jualan, saya usaha, dia nggak usaha, saya usaha. Jadi apa aja yang saya itu saya jual gitu. Kadang-kadang suruh nyuciin orang saya cuciin, tapi nggak bilang anak masih kecil-kecil, rumah kontrak, suami nggak kerja. Tetangga ada, namanya Lydia, dia bilang saya cuciin dong. Ya udah, tapi jangan ngomong-ngomong ya, saya nyuci. Saya masih ngewarung, saya tutup warung, anak sekolah semua, saya nyuci. Nanti nggak bilang anak-anak, nggak ada yang tahu. Kadang-kadang suruh masakin orang, saya masakin. Yang penting saya dapat uang untuk nyekolahin anak gitu. Oh iya. Alhamdulillah anak sekolah semua gitu. Walaupun sampai SEMEA, SMA gitu. Alhamdulillah. 6-6-nya? Iya. 6-6-nya sekolah. Kalau yang nomor 4 ya. Ya sekolahnya berhenti SMP. Dia bilang, saya datang ke gurunya, kenapa Bu anak saya? Dia bilang, nggak suka sama matematika. Akhirnya keluar. Nah sekarang buka usaha alat kolam renang. Apa? Alat kolam renang kayak tangga gitu tuh, kayak tangga kolam renang gitu. Jualannya di mana? Buka sendiri dia. Di Haji Soleh 2. Haji Soleh 2. Permata hijau masuk ke dalam. Oh iya. Buka di situ dia.
join apa sendiri? sendiri. Sendiri. Itu yang lulus SMP tuh. Ya, lulus SMP dia. Buka sendiri dia berani, padahal nggak punya uang dia. Dia motor dijual, dia buka, merintih dia. Justru yang SMP nekat ya. Iya. Yang semea belum tentu ya. Iya, Yang SMK belum tentu ya. iya. Kalau yang nomor berapa? Nomor 5, anak saya kuliah. Kuliah di Sahid. Oh, Dia, di Tebet. iya, dia Sarjo. gratis. Dia sekolah, dapat lomba. Tiap lomba dapat. Nah, terus udah keluar sekolah, dia kerja dulu di Senayan tuh, di Hotel Atlet. Nah, terus dipanggil, ada panggilan. Diva, mau nggak kuliah di Mercu? Ah, enggak deh Pak, gitu. Giliran panggilan lagi, kuliahnya di Sahid, dia mau. Oke. Ya udah, saya udah nggak dikasih uang sama suami ya. Jadi saya ngongkosin dia sehari 50.000. Oh. Saya jualan nasi kan, saya nggak nyari untung. Yang sekarang nih. Bukan, yang suami yang Oh, dulu. Oh iya nasi. Ya, jadi ngasih ongkos tuh dari hasil jualan saya. 50.000 sehari bawain nasi gitu. Jadi nggak nyari untung, yang penting anak bisa makan, bisa ongkos sekolah gitu. Sekarang udah selesai. Alhamdulillah sekarang udah selesai. Oke. Ya, dia punya pabrik roti sendiri bikin. Sekarang nih. Ya, roti bakar. Udah berkeluarga apa belum? Baru belum lama, baru Belum 5 bulan berkeluarga. kali nikah ya. Oh iya. Tinggal di Tinggalnya sama anak saya di itu Tangerang situ. Tangerang. Mm. Nah, kalau yang sekarang nih, ini jualan apa aja contohnya? Saya kalau lebaran itu jualan nastar. Kalau kemarin tuh nggak ada yang pesen. Karena orang kantor pada sepi. Karena anak saya kan suka ditip sama anak saya kantor. Bu, sekarang nggak ada yang nitip. Karena sepi kantor gitu kan. Ya udah saya nggak bikin. Gitu. Kadang-kadang Kalau hari-hari Ibu dagang apa enggak? enggak, saya mau jualan nggak boleh. Sama suami. Sama suami yang sekarang nih. Iya, terus saya mau kerja nggak boleh. Takut nggak keurus katanya. Kamu kerja, saya nanti nggak keurus gitu. Oh. Jadi apa-apa tuh jadi kayak bayi Pak Haji. Oh, jadi sekarang Ibu ngurusin dia aja. Iya. Ngopenin dia. Iya. Makan. Iya, makan pakaian. disiapin. Tadinya pakaian diambilin, warna apa Mam? Warna ini gitu. Daleman gitu. Sekarang saya biar belajar sendiri gitu. Sepatu disikatin, tadinya mah disemirin gitu. Sekarang enggak. Jadi kadang-kadang enggak pulang pagi. Suami. Iya, pulang pagi dia. Ya udah, pulang-pulang marah-marah. Ini. Ya udah. Kan saya bilang, kalau mau pergi jauh dilihat dulu, jangan langsung jalan. Ada apa enggak gitu. Tuh. Cepat marah, Pak. Apa? Cepat marah. Oh, cepat marah, emosian. Ya. Emang dari pengantin baru begitu? Wah, dulu lebih parah, Pak. Oh, lebih parah. Lebih parah dulu, teko aja ditendang begitu. Saya diemin. Saya dulu diguyur, mau dicekek sama dia. Tapi saya diem aja. Kunciin di kamar. Apa yang bikin Ibu kuat mempertahankan pernikahan dari awal sampai ini? Karena saya sebetulnya rumah tangga tuh nggak mau nikah lagi, cukup satu. Karena yang itu udah dibantu, udah semua saya bantu lah. Tapi apa masa bodoh gitu kayaknya. Orang anak mau sekolah Pak, anak nggak sekolah nggak ada uang, nggak usah sekolah. Nggak ada beras, nggak usah masak. Oh kayak begitu saya bilang. Oh kayak gitu. Langsung saya dari situ saya bikin arisan, saya pegang dapat sendiri, saya buka warung, saya belanja. Saya buka warung itu. Jadi saya ada nggak ada ya saya terima lah gitu. Udah merasa keadaan sulit ya udah saya terima gitu. Jadi nggak ngeluh-ngeluh, biarin mau sampai di mana gitu. Saya kerjain gitu. Iya. Iya. Nah ini sekarang maksain KRDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Sebetulnya saya tuh pengen punya uang 10 M Pak. Jadi seandainya saya seandainya saya punya uang 10 M, saya tuh mau membantu saudara-saudara saya yang kesulitan, pengen berbagi sama orang-orang yang membutuhkan gitu Pak. Kenapa Ibu mau bantu? Kenapa Ibu mau bagi saudara-saudaranya? Saya suka gitu Pak, kalau membagi-bagi gitu suka gitu. Jadi bukan untuk sendiri mewah-mewah mau punya gitu. Sudah dikasih cukup alhamdulillah. Cuman saya mau berlebih itu untuk berbagi gitu Pak.
Nah, bisa nggak hajatnya ibu? Ini yang bikin hajatnya teman-teman lemot karena gini. Nanti kalau saya punya duit 10 miliar, saya mau berangkat umroh, nggak boleh. Iya. Saya punya uang 10 miliar, titik aja. Ibarat main sepak bola namanya offside. Orang duitnya belum dipegang, lu udah ngeplot. Umroh, bantu saudara, bantu tetangga ini. Buat apa? Orang duitnya belum dipegang. Ibarat bola baru ditendang sama kiper masih di atas, kita udah masuk ke daerah lawan. Kata hakim garis, offside bos. Kok offside? Lah kan bola masih di atas. Lu udah ngeplot. Jadi ibu, saya harus punya 10 miliar tahun ini atau bulan ini. Nah, itu boleh titik. Tapi nggak boleh untuk bantu saudara, bantu tetangga. Mau ngeberangkatin umroh orang tua kan itu mulia, nggak usah disebut, udah pasti. Nah, jadi gini, kalau ibu pengen punya duit 10 miliar, kuncinya cuma satu. Bisa gak tuh yang sifat 18 nggak boleh ada di ibu? Coba ibu lihat. Ada Pak. Yang mana? Kadang-kadang suka kesel, Yang kadang-kadang suka ngeluh sendiri, tapi nggak boleh ngeluh gitu. Tiga. Jadi kadang-kadang suka saudara gitu cerita gini, ya udah, jadi ikut ngomong Pak. Komen. Empat. Kalau keempat itu kadang-kadang suka ngomelin suami Pak. Apa yang ibu omelin contohnya? Kata-kata apa tuh? Keucap apa di dalam hati? Kadang-kadang dalam hati. Maaf ya Pak, kadang-kadang buang air nggak disiram kurang bersih. Iya ingat kata Pak Haji jangan ngomong, ya udah disiram tapi nggak ngomong. Kayak gitu aja. Pak. Iya, sering banget kayak gitu Pak. Jadi ya udah inget Pak Haji dah. Ya udah, nggak ngomong dah, tapi dalam hati. Nggak dibicarakan begitu gitu. Itu namanya komen nggak? Komen. Kayak gitu Pak. Nah, mau saya Bu, ibu tidak boleh punya sifat yang 18. Jangankan 18, nggak boleh. 5 nggak boleh. Jangankan 5, 1 aja nggak boleh. 1 nggak boleh. Kenapa? Karena di dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau si segumpal daging itu rusak, maka rusak semuanya. Nah, kalau 1 aja, kan rusak tuh. Yeah. Semuanya rusak. Hajat kita jadi lemot. Yang sholat 5 waktu, yang sholat tahajud, yang baca Quran, itu kan udah luar biasa tuh ibadahnya kita. Yeah. Itu rusak karena itu. Jadi gimana dong Pak Haji? Ya paksain, ibu bisa nggak bisa, harus bisa. 1 pun dari 18 nggak boleh dilanggar. Oh gitu. Gimana Pak Haji supaya nggak dilanggar? Latihan. Kata ibu udah bisa tuh latihan. Lihat suami, misalkan ke toilet, ke BAB dia nggak siram sampai bersih, ibu yang nyiram. Tapi itu udah bagus tuh nyiram. Tapi di sini nggak boleh grundel, dalam arti kata nggak boleh komen. Komen itu bisa di mulut, bisa di sini. Iya betul. Udah siram aja. Iya. Nah, harusnya pada saat ibu nyiram, ibu ngucapin hajat. Pasti saya punya 10 miliar. Kalau ibu punya 10 miliar, ibu bisa punya rumah yang toiletnya otomatis tanpa ibu pencet, dia udah mencet sendiri. Jadi kalau dia Betul. bangun, dia udah mencet. Bisa? Ya pasti bisa, kan 10 miliar, masa nggak bisa kebeli itu. Toilet apa, wastafel itu. Apa? WC jongkok. Nah, jadi justru kita berterima kasih sama suami kita. Ya, makasih ya. Selama ini hajat mama terkabul 10 miliar karena papa, karena ayah mancing jengkel. Jadi objeknya ada. Gitu. Justru kalau nggak ada suami, kayak suami nih nggak pulang nih, pulangnya besok pagi nih, kan kesempatan nih ibu nyumpahin. Jadi kayak nyumpahin tapi mesti ada objeknya. Nah ini objeknya kan suami, alhamdulillah. Iya. Gak usah diucap, tapi kita jadi berantem dalam hati. Kayak Syekh Sudais. Dia pulang bawa pasir, dia siramin tuh ke makanannya. Langsung ibunya ngucap, Sudais,
Tapi kan ini karena anak kecil jadi Iya. disebut. Kalau ibu kan suami, Iya. ya jangan disebut. Nanti dia nyolot ya kan. Hmm. Sudah, kalau kamu masih nakal, nanti besar jadi imam Masjidil Haram ya. Nah sekarang dia jadi imam Masjidil Haram. Hmm. Nah maksud saya, ibu juga begitu. Hmm. Apa nih objeknya nih yang bisa saya praktekin nih, yang bisa saya ucap. Jadi sumpah. Oh. Jadi Hajatnya terkabul. hmm. Jadi ibu jangan lihat suami jeleknya aja, mesti lihat bagusnya. Dan kita terkabul kan karena wasilahnya suami. Iya. Jangan ini gimana sih udah tua apa gitu, nggak boleh, nggak boleh. Karena ini kesempatan kita nyumpahin. Nah kedua, ibu paksain dari yang 18 itu, ibu dari maghrib sampai isya sholat taubat 18 kali. Nah kalau ibu sholat taubat 18 kali, suami suka curiga gak, nanya gak, lu sholat apa, nggak selesai atau gimana? Saya sholat udah menjalankan Pak 18. 18. Dari maghrib sampai isya. Sehabis maghrib udah Sampai isya. 18. Iya. Udah jalanin. Suami nggak nanya. Suami kan? lagi nggak ada. Jadi Oh. tenang. Kalau suami ada, ibadah kayaknya kurang. Masalahnya mundar mandir gitu Pak. Jadi malam juga saya di depan, kan rumah kecil tuh kontrakan. Jadi dia tidur, nunggu dia tidur baru saya ngaji. Kalau enggak mundar mandir, jadi nggak husu gitu Pak. Oh, iya. Sholat lama amat sih, gitu kadang-kadang. Oh, iya. Gitu. Lagi sholat mah mau nambah nasi kayak gitu. Mesti dicentongin. Iya. Udah sholat udah Berarti gitu kayak ya udah miara bayi dong ya? Iya. Makanya kata orang enak suami berdua katanya nggak capek. Lebih Pak. Makan harus ganti. Kalau makan yang kemarin udah nggak mau. Jadi harus masak anget baru gitu, baru. Kalau masak lauhnya biasa, mulutnya nggak enak, nggak nafsu makan. Pahit gitu. Oh menunya. Iya, kayak gitu. Iya. Kalau enak nambah gitu. Bu, sebenarnya kalau kita ngobrol nih, enaknya kalau kita privat nih bisa ngobrol begini Bu. Berdua gini tanpa ada tamu lain. Sebenarnya ibu paling cepat loh terkabul dibanding tamu-tamu saya yang lain. Kenapa? Amin. Karena si objeknya nih yang bikin kita hajatnya terkabul ada, yaitu suami kita. Dengan dia banyak keinginan, ibu bisa turutin. Dengan dia banyak kemauan, ibu bisa ngimbangin. Itu yang terkabul. Tapi syaratnya cuma satu. Pada saat ibu berbuat untuk suami tercinta, sedikit pun yang 18 nggak boleh ada ke suami. Itu cuman itu doang. Kalau orang lain kan harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Kalau ibu nggak usah. Tinggal yang 18 jangan sampai ada di ibu karena pemicunya suami. Gitu. Jadi kalau misalkan gue mau sholat, nggak bisa kalau gue sholat. Dia pasti bolak-balik gini. Jangan keucap itu. Kalau ibu belum bisa, ya udah biarin. Iya. Kan udah tahu kebiasaan dia begitu. Iya. Gitu. Jadi cuma itu aja. Kalau Itu saya- kemarinnya juga turun mobil jalan terus. Pas dibuka di pastur itu olinya kering Pak. Mobil siapa? Mobil saya. Oh yang sekarang nih. Iya yang Agia dapat kredit sih Pak, tapi Oh, udah yang mati lunas. siapa? Ayahnya yang pakai sama saya mau Suami yang pertama. enggak yang ini Oh, yang ini. baru. Yang dua. Iya. Terus mau jarah ke bapak saya. Sampai pastur olinya kering Pak. Krek gitu. Waduh, saya buka dong. Olinya kering. Dari situ lebaran kan nggak ada yang jualan oli ya. Jalan terus. Apa? Jalan terus mobil, berhenti, titipin di warung Padang, pulangnya disamper, dijemput, titip di saudara. Ternyata harus turun mesin Pak. Aduh, di rumah di Bandung marah-marah Pak. Waduh, Suami? iya, nggak tahu. Saudara saya jadi tahu semua sifat dia keras kayak begitu. Aduh. Pokoknya lu, anak-anak lu, dia bilang jualan parfum apa, gue laporin sama polisi. Udah ngoceh-ngoceh dah. Aduh, saya bilang masuk, kamu di dalam malu. Sini siapa? Saya bilang kamu namu, hargain dah kakak saya.
sebagai orang tua saya. Ibu saya nggak ada, bapak saya nggak ada. Ini sebagai orang tua saya, hargainlah, saya bilang. Kamu sebagai tamu jangan begitu. Ngoceh-ngoceh lah gitu. Udah susah begini, ya udah. Saya telepon anak saya. Dip, ini mobil ibu mau pakai. Ya udah ituin bu. Ya udah panggilin. Saya panggilin, sudah langsung saya pulang ke Jakarta. Naik apa? Naik mobil itu saya dituing naik di atasnya. Udah kayak dibanting-banting dapat tuh. Iyalah. Nah, biarin dah, udah turun tuh sampai taman kota udah. Besok saya telepon montir. Mas Is, tolong dong mobil saya nih turun mesin mau nggak? Ya udah hari Minggu. Ya udah langsung dibongkar. Mana yang mau dibelanja? Saya belanja ke Palmerah. Oh, ibu belanja Ya, sendiri? saya belanja sendiri. Palmerah mana yang dibelanja itu udah ada langganan. Udah belanja sekian. Terus bubut. Ya udah bubut berapa? Satu lubang itu 375. Yang itu yang untuk ring seher Oh iya. itu 375 hampir 2 juta. Satu lubangnya yang kecil-kecil 100.000. Belum ngepes ring sehernya itu 75. Jadi pistonnya nggak ganti? Piston ganti, Pak. Oh, ring Piston seher ganti, semuanya. ring seher ganti, tang seher ganti. Rantai ketang ganti. Oh. Mental bulan, mental duduk, mental Iya, jalan mental kena duduk, semua. mental jalan. Mental jalan kena. Nomor Hah? 1, nomor 3 kena semua. Aduh. Habis itu. Iya. Belanja terus udah ngebubut, udah belanja. Si Pak itu setir itu agak miring kan, sering suka spuring kan. Restir. Iya, sering suka spuring kan. Udah. Tapi masih juga dia minta betulin sama montir itu. Ternyata kena itunya Pak, spiralnya. Jadi rusak. Setirnya rusak. Kena beli lagi spiralnya. Saya beli second aja, beli putusan. Oh, copotan. Ya, copotan di Palmerah. Ada 400.000. Kalau beli sengaja mahal kan Pak. Iya. Udah saya ituin aja, udah selesai. Ngoceh-ngoceh kayak apa, mobil udah jual, aku jual. Kalau marah kayak gitu Pak. Oh. Ini rusak, nanti nunggu uang. Udah jual gitu. Udah motor apa jual gitu. Saya bilang yang udah ada nggak usah dijual. Saya bilang gitu. Walaupun nggak ada udah biarin kayak gitu. Jadi apa marah. Udah dia nggak tahu apa-apa Pak. Udah saya belanja, udah bayar montir, udah sekian udah. Dia nggak tahu, ya tinggal pakai. Nah kemarin pakai ke Subang. Udah kamu Iya. ikut, iya. Udah coba. Suami. Iya, ke Subang ke temennya. Ya udah temenin, saya temenin tuh Pak. Ya nyupir. Dia, saya temenin. Ya udah asal ngantuk saya kasih permen, kasih apa aja biar nggak ngantuk tuh Pak. Udah sampai Subang. Jalannya berapa? 20, 60 lama kan Pak? Kilometer. Itu baru turun mesin udah dipakai jalan Pak. Udah sampai sana, udah terus nginep semalam, terus besok pulang. Jam 10:30 pulang, sampai sini subuh jam 4. Jalannya itu 20, 60 pelan. Karena baru turun mesin udah dipakai jalan. Tuh. Sekarang udah jalan, udah bisa alhamdulillah. Sekarang Iya. udah normal. Udah alhamdulillah udah normal. Udah dia nggak tahu apa-apa Pak. Berarti ibu kayak ngangon bayi ya. Iya betul. Makanya kalau itu, Bisa gak ibu? Kan ini kan kayak angon bayi ya. ya. Bisa gak ibu komennya dalam hati, gedeknya, keselnya, jengkelnya, kepancing jengkelnya? Coba latihan jangan ada. Ya Biar saya cepat terkabul lagi seluruh latihan dia. Pak. Apa? Saya lagi latihan. Latihan ya. Ya kalau itu ingat, oh Pak Haji, oh ya udah, Iya. sabar. Kan kalau Gitu. saya tanya nih Bu, bos, kalau bisa juara All England, badminton All England di Inggris, gimana ceritanya bos? Kan gue tiap hari latihan Pak Haji. Jadi pada saat gue cemek, pada saat gue ada yang nyemes, gue refleks. Nyemes, gue refleks. Bisa begini gue Ji. Karena gue sering latihan. Nah, ibu juga begitu. Harus sering latihan. Iya betul. Pelan-pelan latihan. Kalau ibu nggak ada apa namanya, nanti nggak ada keluhan lagi, sehingga 10 miliar tuh datang. Amin. Dan saya maunya tiap bulan. Amin. Oh bisa Pak Haji? Ya kan kita udah ada itunya, si suami kita tercinta itu. Wadalnya ya Pak. Iya betul. Pakai wadal ya Pak. Iya betul. Betul. Istilahnya tumbal. Tumbal. Iya. Tunggal pesugihan. Iya. Iya. Gitu. Nah, Haji Marco ini kan pasien saya tahun 2014. 14. Kalau Pak Nur tahun berapa? 2008 tadi. 2008. Alhamdulillah. Jadi ini udah keuji semua.
Nah waktu dia datang, kontrakannya berapa pintu? 6. 6. 7 bulan dia paksain ilmu RDA, 7 bulan. Jadi berapa kontrakannya? 21. 21 Alhamdulillah. pintu. Waktu Tambah dia datang, belum punya ruko. Ya, Pak. Dia praktekin 7 bulan, sekarang rukonya berapa? 15. 15. Alhamdulillah. Ya. Ini pasien saya 2014. Nah maksud saya, coba ibu sangat-sangat telaten. Sangat-sangat telaten. Sangat-sangat. Nah kalau telaten kayak gimana sih Pak Haji? Seperti suami yang kita kandung lahiran. Jadi kita telaten. Hati-hati ya, Pak. Jadi bukan suami ya, tapi seperti anak kandung. Iya, iya. Mau dia rewel, manja, kolokan, istilahnya bertingkah, banyak tingkah, udah kita legowo. Legowo itu namanya lapang dada. Iya. Tidak ada keluhan, tidak ada nyinyiran, nggak ada. Nah itu tuh Bu, surganya tuh. Dimanjakan ya, Pak ya. Betul. Dimanjakan banget. Kasarnya dia mau suruh apa aja iya. Iya, betul. Iya. Tapi kan kita kebanyakan iyanya di sini. Di sininya masih nggerutu. Jadinya akhirnya minus. Kalau nggerutu kan -1. Iya. Nah, ibu mengabdi sama suami. Pahalanya berapa? 1000. Nah, 1000 kali -1. Hasilnya apa? -1000. Iya. Nggak ada nilai di mata Allah. Makanya orang bilang, aduh, ibu nanti pasti masuk surga. Ibu ke suami luar biasa. Sepertinya orang lihat. Iya. Tapi kan kita di sini suka Hatinya, beda. Pak. Iya. Berarti -1 dong. Iya. Yang harusnya kita masuk surga, Iya. nggak bisa ke pending. Kenapa? Bukan 1000 bos. Kok bisa -1000? Lah kan ibadah gue 1000. Iya. Tapi gue masih suka kesel. Sangat. Nah kalau telaten kayak gimana sih Pak Haji? Seperti suami yang kita kandung lahiran. Jadi kita telaten. Hati-hati Jadi ya, Pak. Jadi bukan suami ya, tapi seperti anak kandung. Iya, iya. Mau dia rewel, manja, kolokan, istilahnya bertingkah, banyak tingkah, udah kita legowo. Legowo itu namanya lapang dada. Iya. Tidak ada keluhan, tidak ada nyinyiran, nggak ada. Nah itu tuh Bu, surganya tuh. Dimanjakan ya, Pak ya. Betul. Dimanjakan banget. Kasarnya dia mau suruh apa aja iya. Iya, betul. Iya. Tapi kan kita kebanyakan iyanya di sini. Di sininya masih nggerutu. Jadinya akhirnya minus. Kalau nggerutu kan -1. Iya. Nah, ibu mengabdi sama suami. Pahalanya berapa? 1000. Nah, 1000 kali -1. Hasilnya apa? -1000. Iya. Nggak ada nilai di mata Allah. Makanya orang bilang, aduh, ibu nanti pasti masuk surga. Ibu ke suami luar biasa. Sepertinya orang lihat. Iya. Tapi kan kita di sini suka Hatinya, beda. Pak. Iya. Berarti -1 dong. Iya. Yang harusnya kita masuk surga, Iya. nggak bisa ke pending. Kenapa? Bukan 1000 bos. -1000. Lah, kok bisa -1000? Lah kan ibadah gue 1000. Iya. Tapi gue masih suka kesel sama dia. Kepancing jengkel. Iya. Nah, berarti kan dari 18 ada 1 yang dilanggar. -1 dong. Iya. -1 kali 1000 berapa ya? -1000. -1000. Oh. Jadi kayak orang gini Bu. Dia rajin sholat, aduh. Dia rajin sholat bener.
pasti masuk surga. Allahu Akbar, sholatnya rajin, waduh dia masuk surga. Siapa bilang orang dia sholatnya karena 10 miliar, harusnya sholatnya wa nasuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku ikhlas semata karena Allah. Harusnya kan itu. Iya, betul. Tapi kita enggak. Sholat taubatnya biar cair 10 miliar. Sholat tahajudnya biar cair 10 miliar. Jadi akhirnya enggak karena Allah. Iya, betul. Tapi kan orang melihat ibu kan, aduh, ibu sempurna ya sebagai istri. Kok Bapak tahu? Itu saya lihat tahajudnya, baca Qur'annya, sholat taubatnya. Nggak taunya pas kita perhitungan, Allah, kok saya belum cair-cair 10 miliar padahal saya udah merapikan ilmu RDI. Dijawab sama Allah, kan lu waktu ngerjain nggak lillahi ta'ala. Kenapa? Karena 10 miliar. Kok nggak boleh? Nggak boleh. Jadi seperti coba contohin duit 100.000, lu bawa gak contohnya? Jadi ibu megang duit 100.000, sepertinya asik bisa buat beli beras dari suami. Iya. Coba tuh pegang. Kan ibu seneng tuh kalau dapat dari suami 100.000. Iya. Asik bisa buat beli beras, bisa buat beli Belanja, sayuran, ya kan? Nggak taunya pas ibu bawa ke pasar dibelanjain nggak laku tuh duit. Uang palsu. Uang palsu, setuju. Itu peka. Jadi seperti kita sholat itu pahalanya banyak. Nah, nggak taunya di mata Allah nggak ada nilainya. Ambil. Nah, maksud saya juga kayak gitu. Ibu udah mengabdi sama suami, nyuciin baju, nyuciin celana panjang, nyetrikain sampai necis, sampai setrikaannya necis. Kan orang pikir kan, waduh, istri yang sempurna. Tapi kan ibu kadang bisa seminggu sekali, bahkan 10 hari sekali, dia suka nyolot. Jadi ibu di sini kesel. Betul. Jadi -1. Iya. -1 kali 1000, jadi berapa ya? Serabu min. Min 1000. 1000. Nah, coba sekarang mulai jangan. Jadi kalau dia nyolot, Saya diem aja ya Pak. setuju. Tapi Hatinya juga diem iya, aja. betul. Jangan diemnya. Diem di mulut, hatinya gerendeng. Tuh, gue maunya gitu. Di sini juga nggak boleh. Jadi ikhlas lah gitu ya Pak. Legowo. Iya. Lapang Pokoknya dada. mau dia berbuat apa aja udah ikhlas aja. Betul. Gitu. Karena kan ibu dapat suami yang kedua ini pasti ikhlas semata udah karena Allah. Pasti udah seizin Allah. Justru yang nuntun ibu masuk surga ini gak apa-apa deh. Tapi kalau ibu di sini Gerendeng ya, Pak. Terima kasih, udah dicuciin baju, udah disetrikain, ketumbang kancingnya, ini salah kancing, misalkan ini di sebelah sini, jadi ini kelihatan begini, Iya. marah-marah. Ini apaan nih? Nyetrika gini. Ini ada lagi Pak. Apa tuh? Kalau celana dia yang nggak mau dipakai sobek dikit, saya kan kurang ngerti gitu ya. Langsung marah-marah. Pernah dibakar di situ. Pernah. Iya. Sobekin sama dia. Ini kan yang kamu beli, saya bilang. Dulu waktu sebelum sama saya, kamu beli, saya bilang. Nanti saya jahit dulu. Enggak, disobek, dibakar di situ. Jaket juga pernah dibakar di situ. Cuman saya diam aja, udah. Kayak gitu. Jadi terlalu emosional. Diem ibu kan udah bagus. Iya. Tapi di sini bisa nggak boleh terletak dalam arti kata. Tapi waktu itu saya sempat diem Pak. Ah, Sempat diem. Kalau sekarang kadang-kadang saya kepancing jengkel itu. aduh. Iya, pancing jengkel karena terlalu gitu Pak, terlalu banget gitu. Jadi mau nggak diomong nggak ngerti gitu, didiemin juga nggak ngerti gimana nih caranya kayak gitu. Jadi ngomong sendiri hati saya. Kenapa nggak ibu taklukin pakai ilmu RDI? Itu udah Pak, Cebok udah. air alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi. Udah Pak, udah. Cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak sayur. Iya, Cebok alhamdulillah. alat kelamin ibu, air cebokannya buat minum. Nah pada saat buat masak nasi ibu ngomong Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomahnya anak yatim RDI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Sondo, suami saya tercinta nama bin Nurut Manut
katut tunduk sayang sama saya. Apa yang saya mau dia nurut. Nah begitu. Minumnya nyayur, pada saat ibu nyayur ongseng, tumis apa, misalkan cumi apa, biar nggak kering, campurin air gitu. Setiap hari selama 99 hari. Oh, 99 Selama hari. 99 hari terus. Dikira cuma 9 hari. Jangan Oh. 99 hari. Iya. Takutnya pas dia lagi kebal, soalnya kan susuknya dia banyak Banget, Pak. Banyak. Iya. Soalnya dia untuk kekebalan tubuh dia bilang. Iya. Namanya di lapangan gitu. Iya. Jadi apa yang dimakan gitu saya juga nggak ngerti Iya. gitu. Mm-mm. Jadi kalau saya ngaji panas. Iya. Panas amat nih rumah, ada setannya gitu. Kayak gitu, tapi saya nggak dengar, saya diam aja. Ya, jangan. Nanti waktunya, nanti dengan ibu praktekin ilmu RDAY dan terkabul 10 miliar, nanti kan dia juga tahu penghasilannya ibu lebih banyak dari dia. Nah nanti ibu pelan-pelan praktekin tuh yang tadi ilmu dari kearifan lokal, Iya. nanti susuknya keluar sendiri begini. Oh, gitu. Ih, keluar, ih keluar, ih keluar, ih keluar, keluar sendiri. Alhamdulillah nanti dia mau dibawa ke jalan yang Allah, maksudnya ajak dia umroh, dia mau, ajak dia kemana ibadah mau. Gitu. Dulu udah pernah mau sholat, Pak. Tiap sholat saya, ya Allah suami saya biar mau sholat. Alhamdulillah sholat 4 bulan. Temennya begitu lagi, ikut lagi temennya. Kayak gitu. Udah 4 bulan sholat lagi, nggak lagi gitu. Nah malah dulu nggak pernah puasa. Sekarang alhamdulillah. Puasa, nyawalin, alhamdulillah gitu. Mau gitu. Pokoknya sekarang tugas ibu cuma satu, terima suami apa adanya. Kalau di Indonesia ini namanya legowo, lapang dada. Iya. Nah, ibu tinggal meraktekin ilmu RDAY, buktiin. Nanti kalau ibu dapat 10 miliar, nanti dia pasti otomatis. Nah, tapi ibu niat untuk bantu saudara, tetangga, itu di pending dulu. Iya, betul. Titiknya tadi 10 miliar dulu. Titik ya. Iya. Nah, ada lagi ya pertanyaan? Itu Pak, saya mau nanya. Jadi suami saya itu ada temennya jual tanah. Bukan jual tanah, ketipu. Dia sertifikat tanah itu ada 2. Pak Haji itu beli tanah, sudah gitu dibeli, nggak taunya dijual lagi sama orangnya itu. Jadi kayak tertipu gitu Pak. Nah itu diurusin sama suami saya ke polisi. Udah, dia kan kenalannya banyak polisi. Udah katanya tanggal 8 panggilan itu tuh uangnya tuh orangnya itu betul mau bayar apa gimana Pak? Kalau bilang betul mau bayar, kita nih tahu nggak mungkin bayar. Tapi kalau saya bilang, saya namanya duluin Tuhan. Iya betul. Kalau saya bilang bayar, dia bayar, saya duluin Tuhan. Jangan. Jadi gini, saya nggak usah jawab bayar apa nggak bayar, tinggal ibu gosok aja namanya. Pasti bayar, pasti bayar. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Nama orang itu Nama orang yang itu, nipu. ibu maunya gimana? Bayar apa enggak? Jadi ceritanya Pak Haji itu beli tanah, udah gitu dijual lagi sama orangnya. Jadi dia tertipulah ceritanya. Terus dilaporin diurusin sama suami saya. Pinjam uang saya 3 juta. Ya saya sih nggak ngarep-ngarep, nggak. Nanti panggilan pakai pengacara segala, pengacaranya udah dikasih uang tapi masih belum juga diurusin, langsung lagi ke polisi. Nah nanti katanya tanggal 8 panggilan. Maksudnya kalau seandainya panggilan itu udah dipanggil semua, itu yang penipu itu tuh orangnya itu mau ngembaliin uangnya apa enggak gitu. Maunya ibu gimana? Kalau mau saya sih ya dikembalikan gitu uang Pak Haji itu. Tulis gitu. namanya, digosok gitu. di alat kelamin ibu. Oh, Pasti balikin ke Pak Haji. Pak Haji. Pasti dia balikin. Siapa tuh penipunya namanya? Ibu tanya sama suami. Ibu gosok namanya, tulis. Pasti dia balikin, pasti dia balikin. Nah, ibu ngerjain ini tanpa sepengetahuan suami. Cuman tahu namanya aja gitu. Dia nanya, emang siapa sih ya namanya ya yang bohongin Pak Haji? Namanya, emang lu mesti tahu? Ya enggak lah, kalau gue pas sholat kan gue doain sampai tahu ini
apa namanya jalannya gampang kan, buat ayah juga biar ayah dapat duit juga gitu. Kalau namanya Abdullah, ya udah kerjain. Jangan ibu bilang apa-apa, jangan, dia nggak usah, karena ini ilmu kearifan lokal. Kalaupun diterangin belum tentu dia juga Ngerti ya Pak? ngerti. Udah aja selevel ibu. Itu orangnya kan keluarganya 6. Kalau yang jualnya itu 1 udah meninggal. Jadi sudah saudaranya yang mau dipanggil. Boleh, ibu gosok panggil nama satu-satu. Oh gitu. Iya, kalau enggak berapa orang aja yang enggak. Yang tahu dapat namanya. Informasinya ibu kerjain. Manjur 2. Ibu suka buka YouTube gak sih? Tiap hari Pak? Suka buka TikTok gak sih? Suka. Nah, ibu cari deh judulnya nanti meditasi. Pernah saya lihat tuh Pak. Meditasi. Iya. Nah, jadi ibu kalau pas suami lagi pergi dinas, maksudnya nggak di rumah, ibu di rumah meditasi, duduk sila, gelar sajadah ibu sila, terus ibu matanya pejam merem, terus ibu bayangin bahwa suami itu dikasih kemudahan sama Allah, bahwa si ini bayar, bahwa ini ini. Nah, guiding tau gak ibu guiding? Kurang Guiding paham. apa? Bahasa Indonesia guiding. Petunjuk. Cara-caranya. Guiding. Hah? Tuntunan. Tuntunan. SOP. Tuntunan. Kalau tahu? Lo pernah ya? Jadi tuntunannya tuh ada di YouTube Bu, yang meditasi. Ibu mesti merem, ibu mesti renung, ibu mesti bayangin yang kayak gimana lah bahasanya. Nah seperti itu. Nanti kejadian itu. Tapi mesti fokus. Makanya dikerjain jangan ada suami. Takut ibu lagi meditasi, Iya. suami manggil. Iya, nggak bisa. Kalau ada di rumah nggak bisa. Jangan. Jadi ibu pas lagi sendiri, kunci pintunya, ibu meditasi. Nah, nanti kalau ibu udah latihan meditasi buat hajat suami, udah selesai dong. Iya. Nah, ibu meditasi yang 10 miliar. Masuk ke rekening ibu 10 miliar. Kalau ibu mau beli bukunya ada, namanya Kuantum Ikhlas, karangan R.B. Sentanu. Di mana tuh Pak? Di Gramedia. Atau ibu beli online, ada kali kalau zaman sekarang online ya, kalau dulu nggak ada ya. Nah, namanya Kuantum Ikhlas, karangan R.B. Sentanu. Jadi ibu diajarin afirmasi dan visualisasi. Bayangin, sambil mata merem, mesti merem. Masuk 10 miliar. Masuk 10 miliar. Kayak membayangkan gitu ya Pak? Setuju? Membayangkan kita sambil begini, membayangkan saya Ya. dapat uang 10 M gitu. Iya, matanya merem. Iya. Kayak yoga gitu Pak? Iya, kayak yoga. Kayak yoga. Nah, kalau ibu praktekin yoga, nanti walaupun ibu usianya 59 tahun, tapi wajahnya ibu seperti usia 29 tahun. Diskon 30 tahun. Lumayan. Iya, iya. Nanti kan kalau suami ibu jalan sama ibu ke mall, nanti dibilang, Pak, cucunya dibeliin dong. Tinggal suami sewa. Ini bini gue bukan cucu. Tua bener gue. Karena ibu yoga. Jadi ibu yoga, meditasi. Manjur gak? Banget manjur. Bagus ya yoga. Ini ilmu kearifan lokal Bu. Hmm, Tinggal ibu kombinasiin aja. iya. Terus apa lagi? Itu kalau anak saya itu uangnya, maksudnya tuh yang ketipu itu sama PT itu. Terus sekarang udah diurusinnya sama pengadilan. Jadi saham dia semua diambil pengadilan. Berapa nilainya? 450 juta Pak. Bu, kalau ibu cair 10 miliar, kenapa nggak kita kasih aja anak 500 juta? Kan masih ada 9 miliar 500 juta. Jadi biar dia nggak sedih. Iya, maksud saya gitu, maaf dipotong. Maksud saya gitu Pak, saya diam-diam nggak bilang anak Pak, kesini juga. Iya. Jadi nanti diam-diam biar senang anak saya. Iya. Tapi anak saya kan seenggaknya mengharapkan gitu uang itu kembali. Nggak apa-apa, biar dia berharap dengan dia. Ibu nggak boleh berharap pakai ilmunya RDAY. Nah nanti kan cair 10 miliar.
kasih dia 500 juta. Sayang, nih dari mama, dari ibu nih 500 juta. Udah, dari mana? Mah, dari mana Bu? Udah, ada aja rezekinya. Nanti kalau kamu mau bawa kemari diajak. Ini caranya kayak gini, di YouTube gitu. Mama praktekin. Godaannya ada gak mah? Wah, gede banget, tapi kamu gak usah tahu godaan kamu beda sama mama. Nah, gitu. Jadi nanti kalau cair 10 miliar, kasih dia. Makanya ibu kejar nih sekarang untuk yang di depan mata, hajatnya suami dulu sebentar. Iya. Nggak lama Hajatnya kok. banyak, Pak. Hah? Hajatnya banyak suami saya. Suami? Maksudnya tuh yang bikin jengkelnya tuh banyak tiap Oh. hari. Oh iya. Dilawan. Enggak Ibu harus sekarang. lawan. Iya. Maksudnya dilawan, ngelawan di sini biar jangan komen. Iya, betul, betul. Terus apa lagi? Udah cukup, Pak. Ya, mau saya, ibu sambil nyentongin. Mana centongnya? Ajarin manggil centong. 10 miliar tiap bulan. Jangan sekali, kalau bisa tiap bulan. Ajarin. Sehari berapa kali, Pak Haji? 5 kali. Kalau habis sholat. Di atas sajadah boleh. Dikasih uang kita Haji. Iya. Ganjil 3 lembar. Uang tertinggi di Indonesia. Oh gitu. Laki-lakinya ganteng, Iya. senyum, Iya. gembira. Nah ininya uang. Filosofinya uang ya, seperti ini kita harus juga. Ini kita buka dulu dengan buka doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Dipanggil ke dalam begini. Ke dalam. Ganteng, 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 ganteng datang ya ganteng. Datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang, ajak temanmu sebanyak-banyaknya ya. Bahasanya nanti ibu olah sendiri lagi. Iya. Namanya begitu. Nanti ada kertasnya saya kasih. Sip. Asik, Pak. Ya. Pokoknya maunya saya, ibu mesti bawaannya gembira aja. Iya. Gembira aja. Karena yang bikin ibu cepat terkabul tuh karena gembira. Iya. Yang bikin ibu hajatnya terkabul tuh karena gembira. Gitu. Nah, maunya saya meditasi, yoga, Iya. praktekin tiap hari. Lihat suami, langsung kerjain. Saya mau umur ibu 29 tahun. Diskon 30 tahun. Bisa? Bisa? Insya Allah. Sip, terkabul. Cair ya, 10 miliar ya. Amin, amin. Tiap bulan ya, terkabul ya. Ya, jatuh.